Pada tahun 2009, seorang user anonimus bernama Satoshi Nakamoto mempublish sebuah paper berisikan 9 halaman yang bakal menjadi konsep uang modern. Atau seperti itulah yang dipikirkan oleh Satoshi. Bitcoin lahir dengan janji membebaskan kita dari bank dan pemerintah. Tetapi 15 tahun kemudian, Bitcoin justru lebih dikenal sebagai cara cepat kaya, bukan sebagai uang masa depan. Kenapa bisa begitu? Belakangan ini ramai diberitakan di media massa. Bitcoin telah menyentuh all-time high. Pada 10 Juli 2025, harga Bitcoin menyentuh 112 US dollar, yang kalau dirupiahkan sekitar 1,8 miliar rupiah. Harga yang cukup fantastis untuk sesuatu yang bahkan tidak bisa kita genggam. Pada tahun 2008, perekonomian dunia sangat terguncang dengan adanya krisis finansial global atau Global Financial Crisis. One of the hidden underlying causes of this catastrophic event adalah sistem keuangan yang terlalu berpusat. Di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit di Wall Street, New York, sistem keuangan modern sebenarnya digerakkan oleh segelintir lembaga raksasa. Bank sentral seperti Federal Reserve, bank-bank komersial besar, dan perusahaan investasi global yang saling terikat erat. Ketika Federal Reserve memutuskan untuk menurunkan suku bunga ke titik yang sangat rendah di awal tahun 2000-an, uang pinjaman jadi sangat murah. Akibatnya, orang-orang berbondong-bondong meminjam uang untuk membeli rumah. Bahkan, ketika kemampuan mereka untuk membayar kembali sangat meragukan. Di sisi lain, bank-bank besar dan lembaga keuangan raksasa makin membengkak. Mereka saling terhubung lewat program keuangan yang rumit seperti mortgage-backed securities atau MBS dan CDO. Karena skala mereka begitu besar dan penting, lahirlah istilah too big to fail, terlalu besar untuk dibiarkan bangkrut. Artinya, kalau salah satu jatuh, sistem keuangan global bisa runtuh. Dan itulah yang terjadi ketika Lehman Brothers ambruk. Sentralisasi kekuasaan dan uang juga bisa menimbulkan rasa aman palsu. Bank-bank besar berani mengambil risiko gila-gilaan karena mereka yakin, kalaupun gagal, pemerintah atau bank sentral akan turun tangan untuk menyelamatkannya. Dan benar saja, saat krisis pecah, pemerintah mengucurkan dana talangan atau bailout raksasa. Tak heran, krisis ini juga melahirkan gelombang ide baru. Salah satunya Bitcoin, yang diciptakan sebagai bentuk protes, sebuah sistem uang digital yang tidak berpusat, tidak dikendalikan satu pihak, dan tidak bisa dimanipulasi sesuka hati oleh bank sentral atau lembaga kekuasaan raksasa. Namun seiring waktu, Bitcoin pun perlahan mulai melenceng dari cita-cita awalnya. Awalnya, Bitcoin digagas sebagai mata uang digital alternatif, alat tukar yang bebas dari kontrol terpusat dan bisa dipakai sehari-hari tanpa perantara bank. Tapi dalam praktiknya, Bitcoin justru lebih sering diperlakukan sebagai aset spekulatif. Alih-alih dipakai untuk belanja harian, banyak orang sekarang lebih memilih menimbun Bitcoin, berharap nilainya terus meroket. Fenomena ini memunculkan gelombang harga, the Bitcoin Bubble, mirip seperti housing bubble sebelum krisis 2008. Harga Bitcoin bisa meroket ratusan persen hanya karena dorongan sentimen dan FOMO. Bukan karena fungsinya sebagai pengganti uang. Ketika euforia pecah, harga bisa anjlok drastis dalam hitungan hari ataupun jam, membuat banyak orang kehilangan tabungan dalam sekejap. Akhirnya, mimpi ideal tentang sistem uang yang bebas kontrol terpusat pun kembali terancam, bukan oleh bank sentral atau bank besar, melainkan oleh perilaku pasar yang tak jauh beda dengan spekulasi liar pada Global Financial Crisis. Ironisnya, di saat banyak orang bermimpi Bitcoin akan mematahkan dominasi lembaga keuangan raksasa, ilmu Bitcoin justru bisa menjadi lahan baru bagi spekulan besar untuk bermain.